Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muftiatul Jannah dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 4. Sebelumnya bolehkah Anda memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairia. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan juga sekarang sudah semester 4. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah mewawancarai Anda untuk data awal. Oleh karena itu, saya ingin menggali lebih dalam lagi kepada saudari. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Oke, baiklah. Saya ingin bertanya, ketika orang lain meminta bantuan kepada Anda, apakah Anda lebih sering mengatakan tidak, atau sulit mengatakan tidak, atau sering mengiyakan permintaan orang tersebut? Oke, jadi dari sejauh ini saya lebih sering untuk menolak, untuk mengatakan tidak ketika saya diminta untuk membantu seseorang, karena bisa dibilang mungkin lebih ke pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat sekarang dan sejauh ini memang saya tidak pernah menolak untuk membantu orang lain. Ketika seseorang minta bantuan kepada saya, pasti saya selalu mengiyakan lah begitu. Lebih sering mengiyakan. Sangat jarang saya menolak ketika seseorang meminta bantuan dari saya. Oke, baik. Anda mengatakan selalu mengiyakan ketika orang lain meminta bantuan kepada Anda. Apa alasan Anda sehingga Anda selalu membantu orang lain? Oke. Kalau alasan ya bisa dibilang karena saya punya pengalaman pribadi pas saya SD, bukan anak kecil lagi ya, bisa dibilang ya sudah tahap-tahap anak yang sudah memahami lah begitu. Pada saat saya kelas 4 SD, kalau tidak salah kelas 4 ya, saya punya teman di mana teman saya itu meminta bantuan kepada saya, dan pada saat itu saya betul-betul menolak untuk membantu dia karena saya lagi tidak bisa begitu. Tetapi pada saat itu ternyata teman saya ini tidak mau lagi berteman sama saya begitu karena saya menolak untuk membantu dia. Jadi saya menyimpulkan bahwa ternyata ketika kita tidak menolong seseorang itu kita akan dijauhi gitu. Kita akan tidak ditemani lagi sama teman kita. Jadi ya sekarang saya menjadikan itu adalah kesimpulan dalam hidup saya, sampai sekarang juga terbawa bahwa ternyata ketika kita tidak membantu orang lain, ketika kita tidak mengiyakan bantuan dari orang lain, itu pasti mereka akan menjauhi kita. Jadi sampai sekarang saya tidak berani lagi untuk menolak menolak permintaan bantuan dari orang lain seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda menceritakan tentang pengalaman waktu Anda kecil yang orang teman Anda menjauhi Anda. Kalau boleh tahu, orang tersebut menjauhi Anda berapa lama? Apakah cuma sebentar atau menurut Anda itu sangat lama untuk berteman kembali? Kalau seperti itu pada saat itu, kalau tidak salah ya bisa dibilang cukup lama lah ya, karena yang tidak enaknya itu ketika dia tidak ingin berteman sama saya, dia mempengaruhi orang lain untuk tidak berteman sama saya, karena dia menceritakan lah bahwa saya menolak permintaan tolong dari dia begitu. Saya menolak untuk membantu dia. Jadi dia menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga teman-teman saya yang lain juga ikut tidak mengajak saya untuk berteman begitu. Jadi kayak saya menyimpulkan bahwa ternyata begini ya dampaknya begitu ketika kita tidak menolong orang lain. Jadi itu terbawa sampai betul-betul sekarang. Jadi itu adalah pengalaman yang membuat saya betul-betul belajar dari kesalahan saya, dan itu menurut saya adalah kesalahan terbesar karena pernah menolak permintaan minta tolong orang lain gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau dari keluarga atau teman Anda, apakah bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi kecenderungan Anda untuk membantu orang lain? Okay. Jadi karena belajar dari pengalaman saya sebelumnya, sampai sekarang itu saya sangat tidak, bukan jarang ya,
mungkin lebih ke tidak pernah saya sampai sekarang saya menolak untuk membantu orang lain gitu. Saya lebih sering untuk membantu orang lain karena ya itu dari pengalaman saya sebelumnya, bahwa ketika saya tidak membantu orang lain, ketika orang lain minta tolong sama kita, itu pasti kita dijauhi begitu. Itu adalah apa ya, kesimpulan hidup begitu dari saya sendiri. Itu adalah pelajaran terbesar dari saya. Jadi saya menyimpulkan bahwa hal tersebut itu adalah hal yang memang harus saya lakukan begitu. Ketika saya menolak permintaan tolong dari orang lain, ya pasti saya akan dijauhi mereka gitu. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, saya harus melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Oke. Jadi Anda harus mengiyakan permintaan orang lain. Apakah Anda sering mengorbankan kebutuhan Anda sendiri demi memenuhi keinginan orang tersebut? Iya, sangat sering ya, karena bisa dibilang sekarang itu mungkin bisa dibilang di atas, di luar kemampuan saya melakukan hal tersebut gitu. Jadi ketika teman saya, misalnya saya harus melakukan hal yang memang sebenarnya saya tidak bisa gitu, tapi teman saya ingin saya melakukan hal tersebut, mau tidak mau saya harus berusaha, saya harus selalu kuat begitu, walaupun ternyata saya sendiri tuh tidak mampu untuk melakukannya begitu. Saya sedih, walaupun saya sedih, tapi saya tidak akan memberitahu mereka bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini saya tidak bisa begitu, saya tidak mampu begitu. Jadi untuk mereka senang, untuk mereka bahagia, dan itu saya harus mengorbankan perasaan saya harus selalu tetap mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi itu, karena saya juga tidak mau mereka kecewa, saya tidak mau mereka pergi dari hidup saya harus selalu membuat mereka senyamannya begitu sama saya tidak akan melihat mereka kecewa dan meninggalkan saya, seperti itu. Oke. Anda sering berusaha kuat untuk tetap mengikuti permintaan orang. Tetapi apakah Anda lebih mengutamakan kepentingan diri Anda atau kepentingan atau kebutuhan Anda, atau lebih ketika lebih mementingkan kebutuhan orang lain? Ya, saya lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan saya sendiri. Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika saya tidak bisa, itu di luar dari kemampuan saya harus selalu harus melakukan hal tersebut, karena itu yang saya pikirkan, bahwa ketika saya tidak melakukan hal itu, walaupun memang itu di luar batas saya harus selalu bisa begitu. Saya harus selalu berada di tujuan apa yang mereka inginkan. Saya selalu harus mengiyakan apa yang mereka inginkan, walaupun saya merasa sedih lah. Saya selalu merasa sangat berat begitu untuk melakukannya, tetapi balik lagi dari pengalaman saya takut untuk dijauhi oleh teman-teman saya selalu memiliki prinsip bahwa mereka itu harus stay sama saya. Saya tidak mau dijauhi oleh teman-teman saya, walaupun itu memang membuat saya sangat tertekan ataupun apapun itu, demi membuat mereka senang, demi membuat mereka tetap stay sama saya begitu, pasti saya akan melakukan hal tersebut begitu. Oke. Dari cerita Anda, apa yang membuat Anda untuk selalu ingin menyenangkan orang lain? Yang lebih jelasnya lagi. Oke. Jadi itu kalau misal saya melakukan hal-hal tersebut itu karena saya tidak mau mereka kecewa begitu. Saya melakukan di luar kendali saya, walaupun saya pasti selalu curhat juga sama orang tua saya. Saya mengatakan bahwa ternyata hidup itu memang berat ya. Kita harus selalu berada pada prinsip orang lain. Kita selalu harus menyenangkan mereka begitu, walaupun memang menurut kita itu sangat berat. Kita harus selalu prinsip hidup saya itu adalah
kita berdiri untuk menyenangkan mereka. Tidak peduli apa yang saya rasakan saat ini. Intinya mereka senang, mereka nyaman, mereka mereka suka begitu. Intinya dia tetap ada di saya, itu saya sangat senang begitu. Itu yang membuat saya berpikir bahwa ternyata kesenangan saya itu ketika teman-teman saya senang begitu. Walaupun saya bersedih, saya sangat jarang untuk menceritakan hal ini kepada teman saya. Saya tidak mau mereka mengetahui hal tersebut karena itu saya tidak enak begitu. Pasti perasaan saya merasa bahwa kenapa kalau saya sedih ya, kenapa saya harus menceritakan hal ini kepada teman saya. Hal ini itu tidak penting untuk mereka tahu bahwa karena ya ketika saya sedih ya saya sendiri yang merasakannya. Kenapa mereka harus tahu begitu kalau misalnya saya sedih. Jadi ya saya tidak akan menceritakan kesedihan saya kepada teman saya. Saya pasti selalu untuk berusaha untuk selalu tampil senang begitu. Ceritanya saya pakai topeng begitu di depan teman-teman saya seperti itu. Oke, baik. Anda selalu berusaha membuat nyaman teman-teman Anda terhadap Anda. Nah, bagaimana cara Anda membuat nyaman teman-teman di sekitar Anda? Oke. Cara saya membuat nyaman mereka itu adalah yaitu bahwa ketika mereka ingin ini, saya akan melakukan ini. Ketika mereka ingin itu, saya akan melakukan itu. Saya tidak akan melakukan apa yang di atas kemauan saya sendiri. Saya tidak peduli dengan hidup saya. Saya tidak peduli dengan apa yang menjadi keinginan saya sendiri. Ketika orang lain tidak ingin itu terjadi, saya pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Karena saya merasa bahwa hidup saya ini ya saya sendiri gitu. Saya harus menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Saya selalu berusaha untuk harus tetap kuat walaupun bisa dibilang pasti saya sangat sedih lah karena saya selalu merasa bahwa orang-orang pasti tidak peduli dengan hidup saya. Jadi ya itu prinsip saya bahwa saya tidak boleh kelihatan sedih, saya tidak boleh kelihatan ini karena ketika saya menceritakan hal-hal yang menjadi kesedihan saya itu pasti mereka juga mengatakan bahwa ya itu urusan kamu begitu. Jadi kenapa saya harus menceritakan? Jadi ya begitu. Kalau misalnya saya bersama teman-teman saya kumpul-kumpul bersama teman saya menjadi pendengar yang baik. Saya tidak akan menceritakan kejenuhan dalam hidup saya. Pasti saya lebih senang untuk mendengarkan cerita-cerita mereka karena saya merasa bahwa cerita-cerita yang saya akan ceritakan ini tidak penting begitu. Dan mereka yang penting bagi hidup saya. Saya tidak penting bagi mereka begitu. Ya begitu kalau prinsip saya sendiri seperti itu. Oke, baiklah. Kenapa Anda merasa Anda tidak penting di kehidupan mereka sendiri? Di kehidupan orang lain? Karena apa ya? Itu ya prinsip saya bahwa yang tadi saya ceritakan bahwa pengalaman saya itu saya dijauhi sama teman saya karena saya menolak bantuan, minta bantuan dari saya menolak itu karena pada saat itu saya sedang tidak bisa untuk menolong dia. Nah pada saat itu kan saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak bisa karena saya lagi ada kesibukan lain begitu. Orang tua saya mau dibantu untuk melakukan hal ini, jadi saya menolak untuk membantu dia dan ya itu menjadi kesimpulan saya begitu bahwa berarti kalau saya tidak tolong dia karena saya ada urusan lain, berarti dia tidak peduli begitu dengan apa yang menjadi urusan saya. Jadi saya harus selalu untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan dia begitu. Jadi kayak jadi saya simpulkan bahwa iya berarti apa yang menjadi kebutuhan saya itu tidak perlu ditahu oleh orang lain gitu. Saya harus selalu ada pada kemauan dia. Saya tidak boleh menceritakan apa yang menjadi kebutuhan saya lah seperti ini. Saya tidak boleh curhat kepada mereka karena saya tahu bahwa mereka tidak peduli begitu terhadap saya. Saya mengambil kesimpulan bahwa ya sudah ini hidup saya sendiri. Yang penting adalah ketika saya harus selalu berada pada kesenangan mereka begitu. Oke. Dari yang Anda bilang dari pengalaman kecil berarti apakah pengalaman Anda dari masa kecil atau sebelumnya itu sehingga mempengaruhi cara Anda mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan Anda sendiri? Ya itu.
itu tadi bahwa itu pengalaman waktu saya SD itu ya menggambarkan bahwa kenapa saya harus selalu berada pada kesenangan orang lain daripada kesenangan diri saya sendiri, itu karena saya takut untuk ditinggali, saya takut mereka kecewa, saya takut untuk tidak punya teman lagi. Jadi saya merasa bahwa oh iya saya pergi bersama mereka itu karena mereka senang, walaupun mereka merasa bahwa saya sedih, ya saya berpikir bahwa ya sudah, itu kesedihan saya, mereka mungkin tidak peduli dengan apa yang saya rasakan begitu. Walaupun saya merasa bahwa sebenarnya saya hidup ini untuk apa sih gitu. Jadi saya kayak menyimpulkan bahwa oh saya hidup ini untuk menyenangkan mereka begitu. Sekalipun itu saya merasa sedih sekali, saya pasti tidak akan menceritakan hal ini kepada teman saya karena saya merasa bahwa itu tidak penting untuk mereka tahu begitu. Walaupun sebaliknya begitu, ketika mereka ingin curhat kepada saya, pasti saya dengan senang hati untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Walaupun ya ini juga ya, saya pernah juga pada saat saya SMA begitu, saya sangat merasa sedih dan saya menceritakan hal ini kepada teman saya, dan responnya hanya seperti itu. Jadi kayak saya merasa bahwa pengalaman sebelum itu ternyata memang betul begitu, karena ada faktor lain gitu. Ternyata memang ketika saya cerita sedih kepada teman saya, mereka tidak peduli begitu. Jadi kayak saya merasa bahwa oh iya, berarti mereka tidak ingin cerita sedih saya ini saya ceritakan, jadi kayak mereka ingin senang terus begitu. Jadi ya begitu, saya tidak mau mereka tahu begitu. Saya harus selalu menyenangkan mereka, saya selalu harus mengiyakan apa yang mereka katakan, seperti itu. Oke, baik. Apakah Anda sering mengutamakan pendapat orang lain atau Anda memberikan juga pendapat yang berbeda kepada orang? Kalau pendapat berbeda sering ya, saya sering memberikan pendapat yang berbeda, tetapi pasti saya sering menanyakan begitu. Saya kasih contoh, misal kalau misalnya di kelompok saya nih, saya kirim saya kirim sesuatu, tetapi hal itu saya pasti tanyakan dulu begitu. Bagaimana ini, kalian setuju tidak sama apa yang menjadi opini saya begitu, apa yang saya ambil materi ini, apakah sudah benar? Itu pasti saya selalu melakukan cross check begitulah. Kayak kalau misalnya teman-teman saya tidak ada respon begitu, itu saya pasti kepikiran begitu. Saya merasa bahwa apakah dia tidak setuju begitu dengan apa yang menjadi pendapat saya. Jadi saya PC begitu satu-satu, saking tidak enaknya begitu saya rasa begitu. Perasaan saya tidak tenang ketika mereka tidak merespon saya. Jadi saya ketakutan dalam diri saya, pasti saya chat begitu satu-satu, bilang gimana begitu, kenapa, apakah tidak sesuai dengan apa yang kamu maui gitu. Jadi saya pasti tanya begitu sampai mereka respon dengan baik, itu saya baru merasa bahwa merasa tenang begitu kalau saya sendiri. Oke. Tapi apakah Anda pernah atau selalu mendengarkan pendapat orang lain untuk menghindari konflik yang akan terjadi? Kalau itu iya gitu. Kalau misalnya sekalipun saya memberikan pendapat yang menurut saya sudah benar begitu, tetapi menurut teman saya itu tidak benar gitu, saya pasti bilang begitu. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini mereka tidak suka, walaupun menurut saya itu sudah sangat benar, tetapi pasti saya mengabaikan apa yang menjadi pendapat saya. Saya tidak peduli dengan pendapat benar saya gitu. Saya bilang ya sudah, kalau tidak mau seperti ini, kita ikuti saja apa yang menjadi kemauan dia. Saya berbicara sendiri gitu dalam diri saya. Saya punya prinsip, pokoknya mereka harus senang. Saya nomor 2 begitu. Saya mengutamakan orang lain daripada diri saya sendiri, seperti itu. Oke, baik. Dari hal tersebut, apa dampak yang Anda rasakan ketika sering memprioritaskan keinginan atau kebutuhan orang lain daripada diri Anda sendiri? Dampaknya sendiri itu adalah sangat banyak ya dampaknya. Yang pertama itu adalah saya selalu overthinking. Overthinking saya itu sangat berlebihan sekali saat ini gitu. Gimana ya, kalau misalnya saya komentar sesuatu tetapi teman saya tidak merespon, itu sangat overthinking gitu. Bisa jadi saya memikirkan ini sampai 1-2 hari lah begitu.
saya tidak tenang, saya merasa bahwa oh saya salah begitu, sampai-sampai teman saya tidak memberikan respon, dan saya juga pasti sedih sekali ya. Saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berguna begitu bagi mereka, jadi kayak ya begitulah, overthinking saya sangat berlebihan sekali gitu. Dan saya juga semakin kesini semakin takut untuk tidak ketika saya tidak mengiyakan mereka, saya semakin takut. Jadi mau tidak mau sekarang itu saya semakin selalu untuk mengiyakan apa yang mereka inginkan begitu, seperti itu. Oke, bagaimana yang Anda rasakan, apakah Anda sering merasa cemas atau hal lainnya ketika Anda dampak yang Anda rasakan karena selalu memprioritaskan orang lain? Iya, kalau cemas pasti saya selalu merasa cemas bahwa begini, karena saya selalu saya pernah ikut live dari psikolog gitu. Saya menanyakan hal ini begitu. Saya tanya bahwa bagaimana ketika kita sulit untuk mengatakan tidak, apa dampak yang akan menjadi apa yang ketakutan besar. Dan psikolognya itu berkata bahwa ketika kamu sulit untuk mengatakan tidak, itu kamu akan sulit untuk memprioritaskan diri, kamu sulit untuk berkembang begitu, karena kamu selalu berada pada jalan orang lain, kamu berdiri di atas kehendak orang lain begitu. Kamu tidak bisa untuk berkembang sendiri, kamu harus selalu terpengaruh oleh orang lain begitu. Jadi ya walaupun mungkin nantinya kamu punya pendapat yang sangat baik, tetapi orang lain menganggap itu tidak baik, pasti kamu akan selalu mengiyakan apa yang menjadi kemauan mereka begitu. Jadi kayak saya sedih begitu. Tapi ya seperti itulah, karena prinsip saya sudah ada di dalam diri saya sendiri, saya sangat sulit untuk keluar dari zona itu. Oke, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa tertekan karena harus merasa tertekan atau terbebani karena kebutuhan untuk memuaskan orang lain, kebahagiaan orang lain? Kalau tertekan pasti tertekan ya, karena saya juga punya cerita sedikit waktu SMP itu. Ketika saya perseni itu kan kita punya banyak cabang olahraga atau seni-seni juga di situ. Nah pada saat itu saya selalu ingin beropini begitu, tetapi saya punya teman di kelas yang betul-betul dia kayak punya power yang besar, jadi dia selalu harus diikuti begitu. Dan pada saat itu kan saya tidak bisa untuk ikut satu olahraga karena saya memang fisiknya bisa bilang tidak bisa begitu. Nah saya dipaksa untuk ikut. Nah saya ikut. Pada saat kalah itu mereka menyalahkan saya begitu. Jadi saya mengatakan bahwa ya berarti mereka tidak mendengarkan pendapat saya harus selalu ada di tujuan mereka, saya selalu harus iya dan selalu menyenangkan mereka begitu. Oke, Anda merasa tertekan atau merasa sedih, apakah ada dampak positif yang terjadi dalam diri Anda yang Anda rasakan ketika menyenangkan orang lain, mementingkan orang lain? Apakah ada dampak positif yang terjadi dalam diri Anda? Kalau dampak positif sendiri itu ya hanya sedikit lah. Kalau dampak positifnya sendiri adalah saya dapat banyak teman gitu. Kayak teman-teman saya selalu stay sama saya sendiri. Ya saya merasakan bahwa ternyata ketika saya seperti itu saya tepat punya teman gitu. Saya selalu mendapatkan dukungan dari mereka walaupun itu di atas kemampuan saya sendiri. Itu sih dampak positifnya, punya teman banyak. Oke, Anda punya teman banyak dan memberi dukungan. Boleh Anda ceritakan dukungan apa yang teman Anda berikan kepada Anda? Kalau dukungan dari teman saya sendiri itu ya seperti itu ya. Kalau misalnya saya belajar pasti mereka selalu ada untuk saya dan mereka membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan ya walaupun terkadang saya merasa tidak enak begitu ya begitu, saya pasti akan selalu ada untuk mereka begitu, walaupun tidak enak mungkin ya
eh, saya selalu ada begitu, hadir untuk mereka. Eh, Teman-teman Anda Anda selalu hadir untuk teman-teman Anda, betul? Iya. Apakah teman-teman Anda itu selalu ada di saat Anda butuh atau sebaliknya? Iya, saya selalu ada ketika mereka butuh, dan sebaliknya juga mereka selalu ada ketika saya butuh. Pasti mereka selalu membantu saya, dan itu yang saya senangi sekarang adalah saya merasa bahwa teman-teman saya ini sangat baik gitu. Mereka selalu ada ketika saya butuh, karena pengalaman saya waktu saya SMP, SMA, SD sebaliknya begitu. Dan saya merasa sedikit terbuka lah, sedikit lebih lega lah ketika bertemu teman kuliah saya, karena mereka sangat selalu ada begitu ketika saya butuh, walaupun saya terkadang masih tidak enak begitu, tapi mereka selalu secara tidak langsung mereka membantu saya keluar dari zona ini gitu. Oke, baik. Teman-teman Anda selalu ada ya di saat Anda butuh. Namun apakah Anda ketika teman ini mengajak Anda, apakah Anda pernah menolak atau tidak? Karena mereka sangat suportif dan mereka selalu memahami kondisi saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah berusaha dan saya sudah berani untuk menolak ajakannya, tapi hanya sesekali gitu, ketika mereka ingin keluar tapi saya lagi tidak bisa, saya berani gitu untuk menolak, tapi dengan alasan yang cukup bisa membuat mereka memahami gitu, bahwa saya tidak bisa keluar karena saya mungkin dilarang, atau faktor karena orang tua saya juga lagi tidak bisa dulu, dan kakak saya juga melarang saya untuk keluar rumah dulu, keluar kos dulu ya itu. Dan alhamdulillahnya teman-teman kuliah saya ini cukup suportif juga ya. Mereka tidak artinya mereka tidak kesal ketika saya menolak ajakan mereka gitu. Oke. Bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda yang berubah setelah sering mengutamakan kepentingan orang lain untuk memenuhi kepuasannya mereka dibanding diri Anda sendiri? Perasaan saya itu bisa dibilang hidup saya lebih tergantung dari kesenangan orang lain. Jadi saya merasa bahwa kepuasan hidup ini yang saya rasakan ini tidak tercukupi begitu, karena saya harus selalu mementingkan orang lain. Saya berada pada prinsip itu dan saya sulit untuk menjadi diri saya sendiri. Bisa dibilang saya menjadi topeng ketika saya berkumpul bersama mereka, tetapi balik lagi saya lakukan ini adalah hal yang ikhlas begitu. Saya ikhlas melakukannya karena ini untuk diri saya sendiri juga begitu. Saya tidak ingin saya tidak punya teman gitu. Saya tidak ingin mereka pergi dari saya, jadi mereka harus stay sama saya sendiri begitu. Jadi saya merasa bahwa untuk apa begitu saya mengeluh, karena ini juga kan untuk diri saya sendiri, ini untuk saya bertahan juga di sini begitu. Untuk bertahan hidup juga pasti kita harus punya teman gitu. Jadi untuk mereka tidak pergi, saya harus selalu menyenangkan mereka, seperti itu. Oke, ketika Anda menyenangkan orang Anda, apakah teman Anda atau orang lain merasa bahagia, atau bagaimana pendapatnya tentang Anda? Oke, kalau pendapatnya tentang saya sendiri ya mereka bahagia begitu. Dan karena saya punya teman pada saat kuliah itu mereka sangat suportif, mereka kadang-kadang menanyakan bahwa apakah ketika saya melakukan hal ini saya senang gitu. Mereka selalu mengatakan bahwa jangan memaksakan diri ketika saya tidak bisa begitu. Dan saya merasa bahwa ya ini saya ternyata bisa keluar dari zona ini ketika saya mendapatkan teman yang memang betul-betul membantu saya untuk menjalani kehidupan saya. Mereka tahu begitu, mereka mengerti, memahami saya. Ternyata memang ketika kita hidup itu tidak boleh selalu mementingkan kepentingan orang lain. Mereka selalu suportif terhadap saya begitu, dan ini saya rasakan pada saat saya kuliah begitu. Oke. Setelah menyenangkan orang lain, kalau dari Anda, bagaimana perasaan Anda yang Anda rasakan? Setelah menyenangkan orang lain, saya merasa sangat bahagia.
saya sangat, walaupun ada tekanan ya saya rasakan ya, tapi saya lebih senang gitu, karena mereka, saya merasa bahwa oh iya, ketika mereka senang saya pasti juga akan senang, karena itu tadi, bahwa ketika saya tidak mengiyakan atau tidak menuruti kata mereka, pasti mereka akan sedih dan mereka tidak akan berteman dengan saya. Tapi pada saat kuliah ini saya sangat merasakan perbedaan yang luar biasa. Mereka selalu hadir untuk saya dan mereka pasti bertanya bahwa apakah yang saya lakukan ini baik untuk saya sendiri. Mereka selalu mengajarkan, mereka selalu memberikan reminder untuk saya sendiri bahwa ketika kamu tidak bisa, jangan lakukan apa yang di atas kemampuan saya sendiri begitu. Jadi saya merasa bahwa oh, ini ya yang namanya teman yang bisa mensupport kita ketika kita sedih, ketika kita tidak bisa. Saya merasakan bahwa oh iya, inilah yang namanya teman luar biasa begitu bagi saya kuliah ini. Oke, teman kuliah Anda luar biasa. Nah, saya ingin bertanya, ketika kan Anda kuliah dan lagi banyak tugas. Nah, ketika teman Anda meminta bantuan kepada Anda, tapi lagi banyak-banyaknya tugas, apakah Anda lebih mengutamakan teman-teman Anda atau tugas Anda? Oke, karena sekarang itu ya bisa dibilang teman saya memahami saya, ya itulah saya mengimbangkan hal tersebut, karena ketika saya kerja tugas pasti mereka selalu ada untuk saya begitu, mereka membantu saya, jadi itu adalah hal yang seimbang kalau untuk sekarang ya, untuk perkuliahan ini, karena mereka juga ternyata membantu saya untuk keluar dari zona ini. Mereka mengajarkan saya arti kehidupan itu seperti apa. Saya tidak boleh selalu ada dalam kesenangan orang lain, saya selalu harus juga menyenangkan diri saya sendiri. Jadi ya itu, saya tidak mengutamakan kepentingan mereka, karena saya paham gitu, mereka paham pasti kepentingan kita itu sama begitu. Kita kuliah, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu adalah suatu keharusan begitu. Oke. Tetapi ketika misal tugas Anda selesai, apakah Anda kembali membantu orang lain atau membantu teman Anda tersebut, atau apa yang Anda lakukan? Ya iya, saya pasti akan membantu orang lain ketika mereka meminta bantuan terhadap saya, pasti saya akan selalu mengutamakan itu, karena ya itu, saya masih selalu ada juga pikiran bahwa ketika saya tidak menyenangkan mereka, ketika saya membantu mereka, pasti mereka akan merasa senang begitu. Yaitu saya tidak akan membuat mereka kecewa atas saya harus selalu menyenangkan mereka seperti itu. Oke, baik. Dari hal yang Anda ceritakan dari awal tadi, apakah Anda merasa kehilangan diri Anda, kehilangan pribadi Anda karena terlalu banyak menyesuaikan diri dengan harapan dan keinginan orang lain? Kalau itu kehilangan diri ya tidak sih sebenarnya, karena itu memang sudah menjadi prinsip dasar saya bahwa saya itu hidup, saya harus menyenangkan orang lain, karena memang itu dari diri saya sendiri begitu. Walaupun memang saya merasa tertekan gitu, tapi ya itu sudah menjadi kebiasaan dari diri saya. Saya merasa bahwa tidak apa-apalah ya, yang penting mereka senang, saya juga harus senang. Pokoknya itulah, saya harus selalu berdiri di mereka, saya selalu harus hadir di dalam diri mereka begitu. Oke. Anda merasa tertekan, selain dari tertekan, apa yang Anda rasakan saat itu? Selain merasa tertekan ya, saya kadang-kadang sih sebal ya. Saya merasa sebal gitu. Saya kesal ketika tetapi ya balik lagi, saya tidak akan menceritakan hal ini kepada teman saya karena saya takut mereka kecewa terhadap saya. Jadi ketika saya sebal, kesal gitu, ya paling itu saya curhat-curhat terhadap diri saya sendiri, sama diri saya sendiri. Saya juga tidak mau cerita ini kepada orang tua saya karena saya tuh orangnya bisa dibilang sering galau, curhat paling sama diri saya sendiri gitu. Saya cerita sama diri saya sendiri ketika saya sendiri, saya mengambil cermin begitu, terus saya bercerita sama diri saya sendiri bahwa saya sedih ketika hal ini terjadi. Pasti saya selalu curhat, saya sedih, selalu menangis begitu. Tetapi ya begitu, saya juga merasa lega ketika saya melakukan hal tersebut. Ya seperti itu. Oke.
Tapi apakah Anda mengalami kelelahan dari fisik atau segi mental Anda karena selalu mementingkan kepentingan orang lain? Kalau mental sendiri pasti ya sangat sangat capek begitu. Kalau dari fisik sendiri ya iya capek juga sih sebenarnya, karena tubuh ini sangat sangat bisa dibilang wah harus berenergi terus setiap hari begitu untuk menyenangkan mereka, dan mental saya juga harus kuat-kuat untuk menyenangkan mereka karena ini di atas kemampuan saya begitu. Saya terkadang misal di situasi tertentu yang dimana saya tidak bisa, tetapi karena saya ingin mereka bahagia, jadi ketika dia ingin ini saya harus melakukannya sekuat tenaga saya, sekuat mental saya tidak boleh bersedih di hadapan mereka, saya harus selalu tersenyum, saya selalu harus bahagia walaupun pada saat itu mungkin saya lagi sedih, saya tidak akan menampilkan hal tersebut. Ketika berkumpul dengan teman itu juga saya sangat jarang untuk curhat begitu, saya lebih suka untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Saya menjadi pendengar yang baik saja begitu. Oke, selain itu, pernahkah Anda ataukah Anda pernah merasa tidak dihargai oleh teman Anda? Oke, kalau tidak dihargai ya pasti pernah gitu. Saya pernah cerita kepada teman saya dan saya merasa bahwa apa yang menjadi curhatan saya ini tidak direspon dengan baik, tidak direspon dengan apa yang menjadi keinginan saya, harapan saya itu saya direspon dengan baik, saya diberikan saran, tetapi ternyata pada saat saya cerita mereka hanya membandingkan kehidupan mereka dengan saya, jadi saya merasa bahwa oh ternyata memang apa yang menjadi keluh kesah saya ini tidak tersampaikan dengan teman saya. Saya merasa bahwa ketika saya bercerita kepada mereka, mereka tidak peduli atas apa yang menjadi keluh kesah saya. Jadi ya dari situlah saya tidak pernah curhat-curhat kepada teman saya lagi, karena saya merasa bahwa apa yang menjadi keluh kesah saya itu tidak penting untuk mereka tahu gitu. Jadi saya lebih baik untuk menyenangkan diri saya sendiri juga, untuk menyenangkan mereka. Saya mending jadi pribadi pendengar yang baik sajalah daripada saya harus keluar-keluar curhat-curhat sedih-sedih ke mereka, dan itu juga tidak penting untuk mereka seperti itu. Oke, tapi ketika Anda menyenangkan orang lain atau teman Anda, apakah dari teman Anda tersebut Anda mendapatkan pengakuan atas kontribusi Anda? Iya pasti, karena keseringan mendengarkan curhatan dari mereka, mereka lebih banyak ke saya begitu, dan sebenarnya saya senang karena saya merasa bahwa saya berguna bagi mereka. Mereka datang, mereka bisa menjadikan saya psikolog gratis begitu, mereka menceritakan keluh kesah mereka karena mereka merasa bahwa oh, saya adalah pendengar yang baik begitu. Mereka datang kepada saya, ketika saya ada, mereka menceritakan hal-hal yang mungkin sebelumnya mereka tidak menceritakan hal ini kepada teman lain. Mereka lebih mempercayai saya. Jadi saya merasa bahwa oh, mereka percaya begitu sama saya begitu. Berarti saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia. Jadi kayak ya udah, saya senang begitu ketika mereka datang dan mereka curhat-curhat kepada saya sendiri. Oke. Dari yang Anda ceritakan tentang selalu mementingkan orang lain daripada diri Anda, selalu mengiyakan permintaan orang lain ketika meminta bantuan. Nah, apakah ada Anda memiliki strategi atau upaya untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan orang lain dan memperhatikan kebutuhan diri Anda sendiri? Nah, kalau sebelum kuliah itu saya sangat tidak tahu begitu cara untuk mementingkan diri saya sendiri. Tapi karena itu tadi saya kuliah, saya ternyata mendapatkan teman-teman yang begitu suportif. Mereka paham apa yang saya lakukan, mereka memahami saya. Ya, sekarang itu saya betul-betul merasa bahwa ternyata saya bisa keluar dari zona ini gitu. Saya bisa setidaknya sekali dua kali lah saya menolak apa yang menjadi keinginan mereka begitu. Ternyata ya saya bisa begitu. Jadi kayak untuk sekarang ini saya bisa menyeimbangkan antar keperluan saya dan keperluan teman saya begitu. Walaupun bisa dibilang 60% saya membantu mereka,
di atas 40% itu adalah kebutuhan saya begitu. Jadi kayak imbangnya adalah hanya 10% yang mereka dapatkan begitu. Jadi kayak lebih banyak ke mereka, tetapi saya merasa ini seimbang, walaupun ya lebih banyak ke mereka, tetapi saya merasa sekarang saya lebih bisa lebih bisa terbuka lah daripada sebelumnya, karena ya itu teman-teman saya bisa memahami apa yang menjadi keluhan saya, mereka bisa memahami apa yang menjadi kondisi saya saat ini, seperti itu. Oke, em, oke baiklah. Bagaimana cara Anda menyeimbangkan hal tersebut? Apa yang Anda lakukan selain yang Anda ceritakan? Oke, apa yang saya lakukan ketika teman saya seperti itu, ya saya pasti menjelaskan begitu, karena ya itu teman saya sangat memahami apa yang menjadi tindakan saya sekarang, apa yang menjadi keluh kesah saya. Ya saya juga pasti menjelaskan terlebih dahulu. Saya menjelaskan bahwa ketika mereka minta bantuan sama saya tapi saya tidak bisa menolongnya, saya pasti menjelaskan begitu, saya tidak bisa. Mungkin mereka bisa memahami saya, dan ternyata memang alhamdulillah mereka sangat paham apa yang menjadi kondisi saya saat ini. Jadi saya tidak bisa membantu mereka, ya jadi, dan mereka paham, ya jadi itu saya melakukannya seperti itu. Dan untuk menyeimbangkan antara mereka dan dia juga saya melakukan kayak pertemuan begitu. Saya menceritakan secara langsung selain via WhatsApp gitu. Saya menceritakannya bahwa saya berkeluh kesah itu kepada teman saya pada saat saya kuliah. Saya berani untuk curhat kepada teman saya itu ya pada saat ini gitu, pada saat kuliah, karena saya merasa bahwa oh iya, mereka ternyata paham apa yang menjadi kondisi saya saat ini dibandingkan dengan teman-teman saya sebelumnya, seperti itu. Oke, apakah dari strategi ini atau upaya ini Anda lebih lebih cenderung ke, maksudnya lebih sudah mulai cenderung ke diri Anda sendiri atau ke orang lain? Oke, karena sudah mulai berani untuk keluar dari zona nyaman, zona itu ya, saya lebih cenderung untuk memuaskan diri saya begitu. Saya berani untuk mengatakan tidak. Saya selalu berani untuk menolak apa yang mereka inginkan begitu, karena saya sekarang sudah alhamdulillah bisa dibilang lebih memprioritaskan diri saya, karena ya itu, saya paham lah arti pertemanan saya sekarang sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya dijauhkan dari teman-teman toksik begitu. Jadi kayak saya merasa bahwa saya ini dengan teman saya ini adalah sepantaran lah. Saya bisa memahami mereka, mereka juga bisa memahami saya. Jadi ya saya bisa saya bisa merasa bahwa saya lebih memprioritaskan diri saya sendiri dengan hal tersebut begitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas informasinya, atas apa yang Anda berikan. Apabila saya ingin menanyakan atau menggali lebih dalam lagi untuk Anda, apakah Anda bersedia? Saya sangat bersedia. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.